Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Kita merayakan Ekaristi dengan nanti kita ditandai dengan abu, tanda kita memulai masa retret agung kita. Kalau tak ada olahragawan, biasanya latihan setiap hari, tetapi meningkatkan porsi latihan ketika menghadapi turnamen. Maka kita pun bertobat, tidak tunggu Prapaskah atau tidak tunggu Advent, tapi setiap hari kita harus bertobat. Tetapi menghadapi turnamen Natal dan Paskah, kita tingkatkan tobat kita, maka kita akan mengadakan 40 hari retret agung membangun pertobatan. Dan dengan pantang dan puasa nanti kita mau berbagi amal kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Mari kita hening menyiapkan hati dan budi sebelum memasuki upacara Bu Abu dan Ekaristi Kudus pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin menyengarahkan hidup kami kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan.
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapan-Mu. Terhadap Engkau aku sendiri, aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan,
aku akan menolong engkau. Camkanlah saat inilah saat perkataan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, jangan kau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong jalan supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata padamu, mereka pun sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap tahun kita merayakan Natal, merayakan Paskah, dan persiapan untuk menyambut Natal dan Paskah kita
menyiapkan hati dengan masa Advent dan masa Prapaskah. Itu tadi dalam pengantar Romo sudah mengatakan bukan berarti menunggu Advent, menunggu Prapaskah baru kita membangun laku tobat. Tobat itu harus dibangun setiap hari, tetapi kita tingkatkan porsi pertobatan dalam perayaan menyambut turnamen, menyambut Hari Raya Paskah dan Hari Raya Natal. Lalu pertobatan kita itu bukan menjadikan diri kita kapok atau menyesal, tapi lebih bagaimana kita mengolah agar tidak jatuh kembali ke dalam dosa atau dalam perbuatan dosa. Maka masa pantang dan puasa, lewat puasa itu menjadi tempat perjuangan, menjadi tempat latihan bagaimana kita berpuasa untuk mengekang hawa nafsu, nafsu makan, nafsu amarah, nafsu iri dengki, nafsu-nafsu negatif yang ada dalam diri kita, dan mencoba untuk meningkatkan karya-karya baik atau sikap-sikap baik yang menjadi tuntunan dari Roh Allah, bukan roh sisi gelap kehidupan kita. Maka kita temukan selama masa Prapaskah mana sisi gelap kita yang dominan, yang terparah dalam masa-masa sekarang ini, yang banyak membuat kita jauh dari cinta Tuhan dan cinta sesama. Itulah kita melatih dan mengalahkannya dalam turnamen ini, supaya Paskah kita menerima sukacita. Dan hari ini kita memulainya dengan menandai dengan abu, bukan dengan pedang atau dengan senjata api atau juga dengan senjata pertempuran. Pertempuran kita justru dengan abu yang menunjukkan untuk kerendahan hati dan juga kesadaran diri bahwa kita orang berdosa. Kalau tak sampai pada kesadaran bahwa kita berdosa, takkan pernah ada pertobatan. Semoga hari raya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan rendah hati mari kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu-abu ini yang akan dioleskan pada dahi kita sebagai tanda kita manusia lemah dan berdosa, dan kita siap membangun pertobatan yang sejati. Marilah berdoa. Ya Allah, agar kematian orang berdosa yang terpujikan, melainkan pertobatan mereka. Maka ingatkanlah doa-doa kami dengan rendah hati, dan berkatilah abu ini. Biar akan kami oleskan pada dahi kami. Semoga kami yang mengaku diri berasal dari abu akan kembali menjadi abu. Tekun mengamalkan puasa Paskah, agar kami beroleh pengampunan dosa dan mampu menghayati hidup yang baru, sehingga semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, mari kita mempersembahkan kepada Bapa di surga keinginan kita untuk membarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat kita. Maka mari kita berseru kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, doronglah kiranya agar gerejamu bertobat dan memperbaharui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan, berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, gerakkanlah hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Mari kita mohon ujub-ujub pribadi di dalam hati kita masing-masing. Atas semua doa kita, marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus, roh keselamatan, roh terang. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Berdoalah saudara-saudariku, supaya doa dan persembahan serta persembahanku diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada awal masa tobat ini, kami menghaturkan niat dan kesungguhan hati kami untuk membangun pertobatan. Kami mohon berkenanlah Engkau menerima persembahan ini serta memberkati niat pertobatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan, teristimewa pada hari ini. Kami memulai masa pantang dan puasa kami untuk membangun laku tobat. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara serta serafin yang berbahagia bersama-sama bersorak memuji. Maka kami mohon, perkenankanlah kami pun memadukan suara dengan mereka sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka dengan rendah hati kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah roti itu, dan memberikannya pada para murid seraya bersabda, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya bersabda, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Vincentius Setiawan Triatmojo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kesalahan kami
kami mohon, bebaskan kami dari segala yang jahat, pun dari semua orang-orang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari noda dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Rahmat dan damai Tuhan serta. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang pada pembukaan masa puasa dan pantang ini diundang ke perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi sampai ke hidup yang kekal.
Siapa saja yang merenungkan hukum Tuhan siang dan malam akan menghasilkan buah pada waktunya. Mari bersatu hati kembali dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dalam menjalani masa pertobatan di Prapaskah ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dalam menjalani pantang dan puasa dan membangun laku tobat, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita semua diutus.